berjudul APBN dan Hutang Negara. Pembiayaan APBN. Hutang merupakan konsekuensi belanja negara yang ekspansif. Kebijakan belanja yang ekspansif dilakukan dengan memprioritaskan belanja produktif pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Besarnya belanja pemerintah ini untuk memberikan stimulus bagi perekonomian dan masih belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerima negara atau perpajakan, bea cukai, PNBP, dan hibah. Konsekuensi dari selisih kurang antara pendapat dan belanja negara adalah defisit APBN. Pendapatan negara terdiri dari perpajakan, bea cukai, penerimaan negara buat pajak atau PNBP, dan hibah. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Wujud fiskal ekspansif diantaranya melalui percepatan proyek infrastruktur, melalui peningkatan belanja K atau L, peningkatan dana transfer ke daerah dan dana desa, serta investasi pemerintah atau PMN dan LMAN. Pembiayaan melalui utang. Utang pemerintah digunakan untuk pembiayaan secara umum atau general financing dan untuk membiayai kegiatan atau proyek tertentu. Untuk pembiayaan umum, utang digunakan antara lain untuk membiayai belanja produktif dan penyertaan modal negara atau PMN. Pemberian PMN memberi ruang gerak yang lebih besar dari BUMN untuk melakukan leverage jika dibandingkan dengan belanja negara. Pemanfaatan utang negara yang produktif serta sumber pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah akan meringankan beban generasi mendatang. Pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan defisit APBN sesuai aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pengelolaan utang selalu dilakukan secara prudent atau profesional. Jenis-jenis utang. Yang pertama, pinjaman. Pinjaman terdiri dari pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Pinjaman luar negeri terdiri dari yang pertama, pinjaman program adalah pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Yang kedua, pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu seperti pembiayaan proyek infrastruktur di berbagai sektor dan proyek-proyek dalam rangka pengentasan kemiskinan atau PNPM. Dan yang kedua, surat berharga negara. Surat berharga negara bisa dalam bentuk rupiah dan valuta asing, tradable dan non-tradable, fixed dan variable, dan terdiri dari yang pertama, surat utang negara atau SUN, surat perbendaharaan negara dan obligasi negara. Dan yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN atau suku negara. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.